Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita sudah bisa kembali bertemu dalam perkuliahan, di mana sudah kita hadapi ujian tengah semester yang Anda lakukan selama kurang lebih 2 minggu kemarin. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, melanjutkan materi kita terakhir tentang finite state automata. Finite state automata adalah suatu automata hingga di mana dalam automata hingga ini terdiri atas 5 tupel, yaitu adanya K, VT, M, S, dan Z. Sebuah finite automata terdiri atas 2 bagian. Yang pertama adalah deterministic finite state automata atau dikenal dengan istilah FA. Yang kedua adalah non-deterministic finite state automata, di mana mereka berdua masing-masing mempunyai 5 tupel, yaitu K, VT, M, S, dan Z. Pertanyaannya, apakah perbedaan mereka berdua, yaitu antara deterministik dengan non-deterministik? Kita lihat masing-masingnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita membahas tentang deterministic finite state automata. Ia terdiri atas 5 tupel, ada K, ada VT, ada M, ada S, dan ada Z. K adalah kumpulan keadaan, VT adalah kumpulan input terminal, M adalah pemetaan, S adalah keadaan awal, dan Z adalah keadaan akhir. Kita masuk pada contoh. Ini adalah sebuah gambar diagram automata hingga yang terdiri atas 5 simpul, ada S, ada U, ada Z, ada V, dan ada E. Dikatakan dia sebagai sebuah deterministik disebabkan karena pada setiap tahapan atau step, input berikutnya secara unik menentukan keadaan berikutnya. Dari suatu keadaan, jika diberi input terminal, keadaan berikutnya pasti hanya satu. Dari kasus ini, kita akan selesaikan mencari 5 tupel yang ada. Dari gambar yang ada, kita bisa tentukan yang menjadi K adalah S, V, Z, U, dan E. VT-nya adalah bernilai 0 dan 1. Awal baca dari S, kita lihat di sini. Kenapa dari S? Karena S banyak memberi nilai kepada simpul yang lain. S memberi nilai 1 ke U, S juga memberi nilai 0 ke V. Kenapa tidak U? Kenapa tidak Z? Kenapa tidak V? U bisa berjalan kalau sudah mendapat nilai dari S. V bisa memberi nilai kepada orang lain kalau sudah mendapatkan nilai dari S. Maka dari diagram yang ada ini bisa kita tentukan bahwa yang menjadi keadaan awalnya adalah S. VT adalah 0 dan 1. Kenapa 0 dan 1? Karena nilai yang ada di sini hanya nilai 0 dan 1. Tidak ada nilai yang lainnya. Kemudian keadaan awalnya adalah S, keadaan akhirnya ada Z. Kenapa Z? Kita lihat. Z banyak menerima dari orang lain. Z menerima nilai 1 dari U. Z menerima nilai 0 dari V. Dan Z menerima nilai 0 dan 1 adalah E. Maka keadaan akhirnya adalah di E, di mana E adalah keadaan akhir atau disimbolkan dengan huruf Z. Jadi awalnya S, akhirnya adalah E. Kemudian kita masuk pada mapping atau pemetaan. Kita lihat S bernilai 0 ke V, S bernilai 1 ke U. Kemudian V bernilai 0 ke E, V bernilai 1 ke Z. Kemudian U bernilai 0 ke Z, Z bernilai 1 ke U. Z juga bernilai 0 ke V. U bernilai 1 ke E, V bernilai 0 ke E, dan E bernilai 0 dan 1 ke diri dia. Maka inilah deterministic finite state automata atau dikenal dengan FA. Kemudian kita lanjut pada non-deterministic finite state automata.
Dia sama-sama mempunyai 5 tupel, ada K, ada VT, ada M, ada S, dan ada Z. Lalu apa bedanya? Kita lihat di sini. Kita ambil contoh. Ada 3 simpul yang ada di sini, yaitu simpul S, simpul P, dan simpul Z. Simpul S memberi nilai 0 ke P, memberi nilai 1 ke dia, dan memberi nilai 1 ke Z. Z memberi nilai 0 ke P, P bernilai 1 ke Z. Nah, kita lihat. Simpul S, P, dan Z, VT-nya 01, awal baca dari S, juga bisa berakhir pada P atau Z, tergantung cara kita bacanya. S bernilai 0 ke P, S bernilai 1 ke S dan ke Z, P bernilai 0, himpunan kosong, P bernilai 1 ke Z, Z bernilai 0 adalah P, dan Z bernilai 1 adalah himpunan kosong. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa di sini ada 2 simpul atau 2 keadaan dengan himpunan kosong. Sehingga yang membedakan antara FA dengan NFA adalah pada mapping. Pada FA, kita lihat semua simpul mempunyai tujuan. Tidak ada simpul-simpul yang bernilai 0. Tetapi pada NFA, kita temukan ada 1 atau lebih 1 simpul yang tidak mempunyai tujuan, tetapi tetap dimunculkan pada mapping. Inilah perbedaan mendasar antara sebuah FA dengan NFA. Sekarang, ini ada latihan atau contoh, silahkan Anda kerjakan. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung melalui chat pribadi. Untuk materi hari ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.